dengan MK meloloskan itu aja sudah, ya kan? Cuman gue mau komentari si Hotman ini, dan kalau nggak salah di salah satu tim pengacaranya itu ada Oci Kaligis ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Benarkah Islam akan bangkit dari Indonesia? Dan benarkah perang dunia ketiga akan segera terjadi? Temukan jawabannya di buku Persiapan Muslim Menghadapi Perang Dunia Ketiga, diterbitkan oleh penerbit idebuku.id dan dikarang oleh Muhriji. Dapatkan segera jawabannya di sini. Harga 150.000 untuk Pulau Jawa sudah termasuk ongkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, tetap sehat dan lagi puasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi janibi wa alaihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, jangan lupa di subscribe dulu nih ya, Babe Aldo Suara Kebenaran. Insyaallah itu backup channel, mudah-mudahan channel utama kita nggak ada masalah. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Tadi sudah mulai sidang MK ya. Sebelumnya Hotman ngomong begini, gue kemarin udah mau bikin konten ini, cuman gue lagi nyari bahannya nih. Hotman bilang kan gugatan Amin dan Ganjar Mahfud super cengeng. Iya, nah dibalas sama netizen. Yang baru pertama kali menggugat ke MK dibilang sama Hotman Paris super cengeng, apalagi yang beberapa kali menggugat ke MK, kira-kira namanya apa ya? Ya begitu, kalau ngomong nggak mikir. Iya, lu orang tua Hotman, orang tua pakar hukum. Kalau ngomong itu hati-hati, klien sendiri, akhirnya lu nampol klien lu sendiri, gitu. Iya, lu jadi pengacara gimana sih? Katanya pengacara senior, kok nampol klien sendiri? Lah Prabowo berapa kali menggugat? Itu apa namanya? Kalau yang sekarang baru sekali menggugat super cengeng. Terus yang udah berapa kali menggugat apa itu? Datuknya super cengeng. Cengeng gitu dong. Gimana? Coba mikir jadi pengacara tuh. Akhirnya kan nampol klien lu sendiri tuh. Gimana Prabowo kalau begitu? 2019 gimana tuh? Aduh, gimana sih Hotman katanya. Memang sih kadang-kadang kayak bocah nih Hotman nih. Jago, pinter, tua, tapi kayak bocah. Pernah bermasalah juga sama anaknya Alvin Lim nih. Iya kan? Pernah juga. Makanya itu kadang-kadang memang guys. Dan salah satu nih, gue pernah ngeliat postingannya Hotman tuh. Ya, tapi nanti kita bahas deh. Gue cari itu videonya, ada dia pernah posting itu. Nanti gue cari. Dia ini lagi sakit-sakitan, obatnya aja banyak guys. Serius. Orang kalau tajir, takut mati gitu. Serius. Makanya kadang-kadang jadi kayak bocah gitu ya. Dia pernah itu ada postingannya itu, obatnya banyak gitu. Dan yang tim ini, gue ngakak aja ya, orang berperkara di MK. Gue bukan masalah MK-nya sebenarnya, cuman bisa kelihatan gitu, rakyat bisa menilai. Kalau masalah hukum positifnya udahlah, kita udah tahu sama tahu. Dengan MK meloloskan itu aja sudah, ya kan? Cuman gue mau komentari si Hotman ini, dan kalau nggak salah di salah satu tim pengacaranya itu ada Oci Kaligis ya. Oci Kaligis itu mantan napi koruptor ya, mantan napi koruptor. Nih ada videonya. Najwa pernah
Najwa Shihab temukan barang elektronik di sel OC Kaligis. Jadi sampai nemukan barang-barang elektronik di sel napi waktu OC Kaligis di penjara. Jadi mereka ini sekumpulan orang apa? Mereka ini sekumpulan orang apa nih? Hotman, Oce, Yusril. Tolong kasih nama ya guys ya. Sekarang kita lihat komentar netizen di sini yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya guys. Postingannya Kakak Monica. Kirain Bang Hotman, kirain mungkin ya. Bang Hotman orang baik ya. Selalu membela orang-orang yang benar dan berjuang untuk NKRI. Ternyata ada duitnya. Ternyata Hotman Paris itu oportunis, ya. Rame juga di sini nih. Ntar kenapa kepencet itu gue? Kita lihat nih. Tergantung cuannya kak, iya. Emang ada pengacara jujur? Tak lebih membela duit. Maling, garung, begal, koruptor, lonte, mucikari, tak lebih sekedar duitnya. Dia akan terbang dan hinggap di dahan yang mau dia kasih harta banyak. Di saat seperti inilah kita bisa melihat siapa mereka itu, apakah pengacara baik atau pura-pura baik. Jadi isu pencucian uang itu mungkin ada benarnya. Nah, apalagi ada Oce Kaligis di situ kan ya. Ya, Oce Kaligis kan mantan napi korup ya. Iya kan? Iya nggak sih? Ada yang tahu tuh? Coba nonton The Red Devil, pengacara jadi setan. Akhirnya kalah sendiri oleh perbuatannya dan kalah oleh pengacara yang jujur membela pada kebenaran. Iya. Mata duitan. Yang pasti belain yang bayar banyak lah. Gua kalau bicara soal duit dari situ. Makanya banyak orang yang bilang gua di sisi gue sekarang ini dapat duit banyak. Gimana ceritanya dapat duit banyak? Duit di sono sayang. Duit ada di sono. Rekening mulai susut, makanya dapat order gede langsung diembat. Nah tuh. Udah tahulah bang satu ini jago dalam pamer baik, tapi di balik semua kedudukannya ada atas kedoknya jelas lebih baik value itu. Hotman dan Otto kayak AHY dan Muldoko, pada akhirnya mereka berlabuh di got yang sama. Oh iya juga ya. Iya ya. It's all about the money. It's all about the dam-dam, dam-dam gitu ya. Maaf orang pendek. Oh, oh iya, pantat sama otak deket ya. Oh, katanya orang gitu. Ini yang ngomong dia nih. Ya enggak lah, membela yang bayar dong, dan yang bisa buat dia makin terkenal. Ternyata aslinya tanpa, aslinya tidak objektif. Iyalah, kelihatan banget ya. Makanya gue bilang apa, nggak jamin tua, terus pengalaman, terus pinter. Enggak, kadang-kadang pernyataannya ada yang kayak tolol juga. Kenapa gue bilang tolol nih? Nih dia bilang di sini nih ya. Dia bilang di sini Hotman Paros sampai ini salah ketik. Gugatan Amin dan Ganjar Mahfud super cengeng. Lah dia lupa nih. 2004 ini Megawati Prabowo menggugat 2009. Nah, Wiranto Gusola menggugat ke MK. Megawati Prabowo, JK Wiranto menggugat, MK tolak gugatan. Prabowo Hatta menggugat. Prabowo udah berapa kali tuh? Nah ya, jadi makanya gue bilang apa? Tua nggak menjamin pinter gitu. Tolol Anda juga kan. Nah, kalau ini super apa bang? Nah ini Hotman lagi nih. Nah lihat. Hotman Paris komentari putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Apakah MK alat politik kekuasaan? Nah, berubah lagi. Aduh, man. Iya, sama bocah aja bermasalah dia nih. Memang kadang-kadang ya, orang kalau udah tajir tua, sakit-sakitan, iya kayak bocah. Apalagi yang ngamuk ketika pajak hiburan naik, bisa disebut cengeng. Wah, itu lagi. Iya kan? Aduh. Itu lagi iya, pajak hiburan dia kena. Waduh. Hotman Paris sudah menempatkan dirinya di posisi yang dekat dengan penguasa. Ya, udahlah kalau udah dekat penguasa ya. Udahlah. Naudzubillah. Cupu. Track record MK kok selalu menolak gugatan ya. Ya wis guys, kalau ini ditolak juga pada bukti kecurangan dan nilai etika syarat nepotisme sudah valid. Ya mau nggak mau ada dua cara lagi, pengadilan jalanan dan terakhir pengadilan Tuhan. Nah ini apa ini? Dalam hukum seseorang dinyatakan bersalah ketika dia melanggar hak orang lain. Dalam etika seseorang sudah dianggap bersalah saat dia berpikir untuk melanggar hak orang lain. Wah keren. Ya baru berpikir ya.
Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan. Pramudia Anantanur. Mungkin karena seringnya tangani kasus masalah artis yang penuh drama dan tangisan dan air mata, dengan tangisan dan air mata, gugatan tim Amin pun jadi ikut baper, dianggap super cengeng. Tapi please pas sidang jangan bawa asisten yang semlohai, yang manja-manja cengeng ya. Takut batal puasa lihatnya, ya. Masa ketidakjujuran harus didiamkan, dilaporkan, dibilang super cengeng. Yang salah malah dibela mati-matian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah alamat banget, iya. Jadi serba salah, kita turun ke jalan dibilang ada tempatnya, kita ke MK dibilang cengeng, terus mau kemana? Woi, orang semuanya kalian aja yang paling benar. Aduh, udah ya gitu aja ya guys ya, nggak usah lama-lama gue. Ya intinya mereka adalah tim pengacara yang wah dan khusus buat Hotman, ya khusus buat Hotman khusus nih gue bilang. Kalau ngomong mikir dulu biar bos lu kagak ketampol, klien lu kagak ketampol. Lu kan pengacara mahal. Jadi tolong mikir, oke? Itu aja, ini udah azan, gue mau sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.